Cahyo, selisih suara antara Jokowi dan Prabowo di quick count itu kan relatif tipis. Lalu kemudian ada kekhawatiran manipulasi suara. Nah, bagaimana kekuatan tim Anda untuk mengawal suara sampai nanti penghitungan 22 Juli? Memang dengan keputusan MK, beda satu suara pun itu akan menang. Maka satu suara pun akan kami kawal. Satu suara pun yang diselewengkan, yang dimanipulasi akan kami kejar. Instruksi kami ke tim sampai di tingkat bawah, begitu ada pelanggaran, satu suara pun harus dicatat, dilaporkan ke Panwas tempat. Sampai hari ini tim hukum kami sudah mencatat hampir 400-an ya. 400-an formulir atau? Ya, 400-an laporan pelanggaran yang ini cukup valid, cukup bisa diteruskan ke baik ke pihak kepolisian maupun ke pihak Bawaslu. Dari sekian ribu laporan, tapi kita sortir sampai kemarin siang itu antara 400 itu akan kami cek betul dengan dukungan datanya, kesaksiannya, itu sebagai dasar kami untuk tetap kita lanjutkan. Ini apapun merusak demokrasi, ini penjahat demokrasi, siapapun oknum yang terlibat harus dituntaskan. Nah, itu seberapa banyak hitung-hitungan kemungkinan kerugian yang di... Kami tidak melihat itu, tapi berdasarkan real count C1 yang terkumpul, kita ambil sampel di 70% provinsi yang sudah lengkap, itu antara 10% kita cukup hilang. 10%? 10%, itu kan besar ya. 10% itu cukup besar. Belum lagi yang sangat berani, apakah benar satu TPS yang itu minimal ada satu saksi dari partai kami kok sampai kosong. Ini kan sesuatu hal yang sangat-sangat impossible ya. Walaupun mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi saya kira ini akan kami cek betul. Seperti saya besok pagi akan ke Madura. Apakah benar Madura begitu hebatnya memanipulasi suara. Dan indikasi Madura kan sama, mulai pilkada gubernur, sampai pileg, sampai ini sama. Saya kira ini masukan tim hukum kami, termasuk tim materi yang mempersiapkan seandainya digugat oleh MK, kami juga akan siap. Dengan bukti-buktinya. Dengan bukti-bukti ada, saya kira yang penting kami minta kepada KPU dan kepada Polri mengamankan ya kotak-kotak suara yang disimpan di KPUD sekarang. MK kan dasarnya kan dari kotak suara itu. Kotak suara yang resmi yang ada di KPUD. Nah, sejauh ini juga sudah beredar sejumlah kejanggalan di formulir C1. Nah, apa kemudian tanggapan Mas Cahyo? Ya ini yang tadi tim kami mensortir ya. Laporan via SMS kita kejar ke daerah yang bersangkutan, apakah ini valid, apakah betul, datanya apakah ada, saksinya apakah ada, kalau memang ada segera kita rekam. Tapi dari indikasi yang muncul memang sangat-sangat masif sekali ya. Ya wajar deh, karena satu suara pun sangat-sangat menentukan sekali. Iya. Mas Cahyo, ini sembari menunggu 22 Juli, KPU meminta agar semua menunggu hasil begitu dan menahan diri begitu. Nah, bagaimana bila nanti 22 Juli hasil real count KPU berbeda dari hasil yang sudah didapatkan oleh kubu Jokowi? Saya kira kan ada pertanggungjawabannya. Kalau toh data KPU berbeda dengan data kami ya, kita saling cross check. Yang beda di mana? Satu TPS, kami punya data valid misalnya. Kalau KPU-nya beda, kami ada bukti cross check yang betul yang mana. Apakah karena ada indikasi menghilangkan angka, menambah angka, mengurangi angka, atau hologram C1-nya palsu, ataukah data dari PPK ke KPU-nya itu berubah, saya kira semua pegang saksi. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyiapkan massa akar rumput di bawah agar bisa siap menang, siap kalah? Saya kira tim Pak Jokowi cukup solid ya, apalagi partai pendukung itu kan kecil, lebih besar itu adalah relawan, lebih besar itu adalah partisipasi masyarakat. Saya yakin
yang mendukung Pak Jokowi ini akan optimis, akan menjaga Pak Jokowi, jangan sampai satu suara pun dicuri. Ini hak warga negara, ini hak politik, ini pilihan politik masyarakat, jangan diciderai. Kami optimis karena KPU, termasuk Pak SBY sebagai presiden, beliau berjanji menginstruksikan pada jajaran TNI, intelijen, dan Polri untuk netral, termasuk Pak SBY juga mengatakan netral. Saya yakin ini akan baik. Apapun 10 tahun pemerintahan Pak SBY akan dikenang oleh masyarakat Indonesia bahwa beliau netral, beliau menegakkan disiplin, beliau menjamin TNI Polri itu netral, termasuk intelnya, KPU dan Bawaslu plus DKPP juga sejak awal ingin memperbaiki sistem yang amburadul selama ini. Saya cukup optimis bahwa kejujuran ini akan mampu memberikan harapan mengenai suara rakyat yang ada. Ya, terakhir secara singkat, nanti hasil 22 Juli keluar, apapun hasilnya, siapkah kemudian kedua kubu berrekonsiliasi? Saya kira antara Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla dengan pasangan Pak Prabowo, Pak Hatta nggak ada masalah. Saya kira setiap saat beliau bisa ketemu, nggak ada masalah. Ini yang menjadi permasalahan ini kan ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ya, dengan interest masing-masing. Tapi kalau dari kubu kami solid, Pak Jokowi solid. Apa langkah Pak Jokowi, apa langkah Pak Yusuf Kalla, ini duit tunggal, partai-partai pendukung, teman-teman relawan punya komitmen yang sama. Dan kami optimis bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla akan menang sebagaimana nanti keputusan dari KPU. Yang dan penting kami akan menjaga. Hasilnya tetap damai ya Mas ya? Tetap damai. Baik. Oke, Mas Yahya terima kasih telah berbincang bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan dengan Cahyokumolo, maka berakhirlah di interview episode kali ini. Saya Rika Amru, sampai jumpa.